Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Di situ dikatakannya dengan huruf besar. Kenapa Tuhan mesti susah-susah turun dari sorga dan menguburkan Musa? Ketika Musa mati, batu nisan pun nggak ada. Kuburnya tidak seorang pun yang tahu. Ada peperangan yang berkecamuk yang tidak pernah berhenti antara masa lalumu dan masa depanmu. Dan kita akan mengerti kenapa peperangan itu terjadi. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ada satu pribadi, si pendakwa namanya iblis. Dia berusaha untuk cari tahu, sehingga Tuhan harus mengirim malaikat Mikael untuk menghalau iblis. Iblis juga akan selalu berusaha untuk mencari masa lalumu, dan ketika dia mendapati masa lalumu, dia akan menggunakan masa lalumu untuk menghambat perjalananmu kepada masa depan. Kenapa iblis begitu ingin mendapatkan mayat Musa? Kalau dia berhasil menemukan mayat Musa, bangsa itu akan mendirikan monumen di sana, dan bangsa itu hanya akan sibuk berkemah di seputar monumen itu, meratap siang dan malam, dan kemudian akhirnya memuja-muja masa lalu mereka, sehingga bangsa itu tidak akan pernah berani untuk melangkah masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan berpikir Musa sudah mati, maka tanah perjanjian hanya mimpi. Kenapa Tuhan menguburkan masa lalu kita? Supaya kita tidak terfokus kepada masa lalu, dan akhirnya kita tidak berani melangkah ke masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau engkau sulit melupakan masa lalu, hari ini pastikan minta supaya Tuhan menguburkan semua masa lalumu. Ketika iblis akan mulai berkata, percuma lu macam-macam, lu kan dulu begini, lu kan dulu begitu, engkau akan berkata kepada iblis, Tuhanku sudah kuburkan dan ada malaikat Mikael menjagainya, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi untuk menahan aku bergerak ke masa depan.